Selamat sore, dengan siapa Mas? Bisa perkenalan? Eh, Nama saya Tony. Ya, Mas Tony aslinya dari mana Mas? saya asli Malang, Mas. Asli Malang. Ya, lebih tepatnya di kabupaten sih sebenarnya. Ya, Cuman eh, mungkin dibilang ya lebih ke kotanya sih ya. Jadi kabupaten cuman mepet ke kota, Mas. tepatnya di mana Mas tepatnya? Di Singosari, Mas. Oh, Singosari. Oh, Ya, Singosari mah masih Malang abis lah Mas ya. ya kurang lebih begitu, Mas ya. Hehe. Masih lebih banyak ke kotanya sih. Ya, Iya, masih Malang abis lah Mas ya, ya. ya. Bicara soal Malangan nih Mas, selain dari khasnya topeng Malangan, terus bisa dikatakan Malang juga kota pendidikan nih Mas. Eh, ada juga hal yang menarik Mas sepertinya dari Malang ini. Seperti bahasa walikan, osop kiwalan itu loh Mas. Masnya Kosong tahu kan Kiwalan. lah ya. Oke. Bisa dijelaskan sedikit untuk pengantar Mas, untuk pembukaannya dulu. Kosong Kiwalan ya. Osop ya. Osop. Bahasa Walian kalau yang saya tahu Mas ya, mungkin ada yang mengatakan bahwa bahasa Walian itu sebenarnya bahasa yang digunakan oleh para pejuang waktu itu. Nah, jadi untuk tidak ketahuan oleh mata-mata, jadi arek Malang itu membentuk sebuah kata baru. Oh, bukan kata baru, tapi metode baru. Metode baru. Untuk Bahasa Walikan Malang, menyampaikan pesan. sejarah, nilai, dan identitas. Berbicara mengenai Malang, diingatan terlintas suasana yang tenang, udaranya sejuk dan memanjakan siapapun yang datang. Malang dikenal sebagai kota pendidikan karena banyak sekolah dan perguruan tinggi di sana. Kota ini juga memiliki sejarah panjang dalam perkembangan budaya dan bahasanya. Banyak sebutan diberikan kepada Malang karena keunikan yang dimilikinya. Salah satu keunikan yang menarik perhatian adalah bahasanya. Bahasa Walikan pertama kali diciptakan oleh pasukan gerilya rakyat kota atau GKR. Peristiwa ini terjadi pada saat agresi militer Belanda 1 dan 2. Pada masa itu, pihak Belanda mengirim intelijen yang mahir berbahasa Jawa. Mereka ditugaskan untuk mencari sisa pasukan Mayor Hamid Rusdi. Untuk mengelabui musuh, para pejuang menciptakan sandi khusus. Sandi itu berupa bahasa yang diucapkan secara terbalik. Musuh tidak dapat memahami percakapan para pejuang. Inilah awal kelahiran bahasa Walikan sebagai alat perjuangan. Bahasa Jawa khas Malang sering disebut osop kiwalan atau boso walikan. Dalam bahasa Indonesia, istilah ini berarti bahasa terbalik. Bahasa walikan adalah bentuk bahasa Jawa dialek Malang yang pengucapannya dibuat secara terbalik. Bentuk terbalik ini bukan sekedar permainan kata. Bahasa walikan berkembang pesat di kalangan anak muda Malang. Bahasa ini populer terutama di lingkungan supporter sepak bola Malang atau sering disebut Aremania. Bagi warga Malang, bahasa walikan adalah identitas khas yang dibanggakan. Sekarang bahasa walikan mengalami perkembangan makna dan konteks. Dulu bahasa ini digunakan untuk tujuan militer. Hanya sedikit orang yang memahaminya. Kini bahasa walikan menjadi bahasa slang atau bahasa variasi yang digunakan sangat luas. Secara fungsi, bahasa walikan tetap berperan sebagai alat komunikasi. Namun, bahasa ini lebih sering digunakan sebagai alat komunikasi di antara warga Malang. Bahasa walikan juga dipakai untuk menunjukkan rasa bangga terhadap tanah kelahirannya. Contoh beberapa kata walikan yang sering kita dengar. Pertama, ngalam. Kata ini berarti Malang. Kata tersebut sangat populer untuk menunjukkan identitas warga Malang. Kedua, oyisam. Kata itu berarti iya mas. Kata ini biasanya digunakan untuk menunjukkan persetujuan. Ketiga, nakam. Kata tersebut berarti makan. Contoh kalimatnya adalah ayo golek nakam. Kalimat itu berarti ayo cari makan. Keempat, tangames. Kata ini berarti semangat. Yang kelima, umak. Kata tersebut berarti kamu. Selain itu,
Penyebutan angka juga dilakukan secara terbalik, seperti kata 10 menjadi holopes, lalu kata 1 menjadi utas. Bahasa Walikan sejak awal tercipta hingga sekarang telah mengalami banyak perubahan. Tidak ada data hasil mengenai sejarah lengkap perubahan tersebut. Perubahan bahasa terjadi karena bahasa selalu berkembang mengikuti zaman. Lingkungan sosial dan budaya memberi pengaruh besar pada perkembangan bahasa. Ruang lingkup penggunaan bahasa Walikan umumnya masih berada di kalangan warga Malang. Namun, warga Malang yang tinggal di luar kota juga sering menggunakannya. Dalam perspektif filsafat bahasa, kajian ontologi melihat bahasa Walikan sebagai entitas sosial. Bahasa Walikan tidak hanya dianggap sebagai variasi atau bentuk selang. Bahasa ini mengorganisasi pengalaman hidup komunitas arek Malang. Bahasa yang dulu digunakan kelompok terbatas, kini menjadi alat komunikasi sehari-hari. Bahasa Walikan menunjukkan bahwa sebuah komunitas dapat memberi fungsi baru pada tuturan. Secara epistemologi, bahasa Walikan dipahami sebagai cara komunitas membangun makna. Bahasa ini menjadi kode pengetahuan yang hanya dipahami komunitas tertentu. Bahasa Walikan menjadi simbol identitas dan kebanggaan arek Malang. Bahasa ini juga berfungsi sebagai perekat sosial masyarakat. Penggunaan Walikan membentuk batas sosial yang jelas. Bahasa tersebut menciptakan ruang identitas yang kuat. Lalu, secara aksiologi, memandang bahasa Walikan sebagai media komunikasi yang bermakna. Penggunaannya bukan sekedar alat komunikasi. Bahasa ini mencakup nilai solidaritas, resistensi, humor, dan kreativitas. Walikan lahir dari sejarah perjuangan bangsa pada masa agresi militer Belanda. Para pejuang menggunakan Walikan sebagai kode rahasia. Tujuannya agar informasi penting tidak bocor ke pihak musuh. Bahasa Walikan bukan sekedar bahasa lucu semata. Bahasa ini adalah bahasa warisan sejarah yang sangat berharga. Penggunaan istilah khas Malang berfungsi sebagai simbol kebanggaan. Bahasa Walikan memelihara identitas kultural masyarakat. Bahasa ini menjaga rasa memiliki terhadap sejarah lokal. Bahasa Walikan terus hidup bersama perkembangan kota. Selama masih ada rasa cinta pada Malang, bahasa Walikan tidak akan hilang. Bahasa ini akan terus terwariskan kepada generasi berikutnya. Umak ojo abot-abot. Ojo lali nang alam. Ojo lali nang alam. Tahu ya artinya apa, cuma lebih ke arah kayak ngapusi kayak bohong gitu. Banyak bahasa yang ya lucu ya sebenarnya. Ya. Cuman sekarang sudah hilang. Tidak ada rasis sekarang sudah banyak yang hilang. Itu. Baik Mas, terima kasih wawancara singkatnya Mas, untuk penjelasan singkatnya. Saya ucapkan terima kasih Mas. Baik. Ya, sama-sama. Yang lucu, yang lugu-lugu, yang senang-senang, ugal-ugalan, bahkan yang sedih, sedihnya